bersama Master Soul hipnoterapis profesional berpengalaman lebih dari 10 tahun. Founder Theta Medica. Founder Theta Institute of Clinical Hypnotherapy. Founder Perhisa. Kita sambut pembicara kita, Master Soul. Saya harus bangkit segera, gitu kan. Tapi dalam renungan, nggak mungkin bangkit gimana? Saya aja dijauhi banyak orang. Kemudian saya juga dijauhi komunitas saya dibully. Nanti kalau orang ketemu komunitas saya masih memfitnah saya, kan gitu. Begitu saya bilang, oh iya ya, jadi gitu. Udah, itu sama halnya saya meng-cancel doa saya sendiri dan saya meragukan diri saya, Bapak Ibu. Seolah-olah hidup saya ditentukan orang lain. Sehingga apa yang dikatakan orang lain, apa yang pada orang lain itu saya pikirkan betul-betul bukan dievaluasi, tapi seolah menarik saya agar saya tidak bangkit. Terus yang berikut adalah saya tidak menerima kenyataan kalau saya betul-betul bangkit. Saya tidak menerima kenyataan kalau saya betul-betul terpuruk, sehingga saya selalu berusaha menutupi ketika ketemu kolega-kolega saya yang masih percaya saya. Gimana kondisi kamu? Wah, luar biasa Pak, jadi gitu. Menutupi sesungguhnya apa yang terjadi pada saya. Gengsi. Bilang bangkrut itu gengsi. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah, ya Allah, saya ingat betul Bapak Ibu, saya selalu ingin mendapat pengakuan dari circle, keluarga, dari teman, komunitas, ingin diakui. Kalau sekarang ini orang berlomba-lomba untuk membangun personal branding, dan itu saya lakukan, ingin sekali diakui. Padahal saya juga nggak punya kapasitas itu. Apakah membangun personal branding itu hal yang salah? Ya, betul Bapak Ibu, ketika jalannya betul. Tapi akan menjadi salah ketika caranya salah, Bapak Ibu. Jadi, dan saya masuk kategori dengan cara yang salah, hanya mendapatkan ingin pengakuan. Terus saya renungi kembali Bapak Ibu, terus saya dalam. Kalau saya jelaskan hal-hal tadi Bapak Ibu, kalau dilihat dalam perspektif pikiran, itu seperti ini Bapak Ibu. Pikiran sadar saya waktu itu, selalu saya ingin sukses, saya ingin bangkit, semua lunas hutang, saya analisa, saya strategi, wah kayak peminter. Ya memang pikiran sadar itu pinter banget. Pinter banget pikiran sadar itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, analisa saya yang tajam, strategi saya yang bagus, mempengaruhi kehidupan saya hanya 12%. Setiap kali saya presentasi analisa dengan tajam, membangun strategi dengan bagus, semua memberikan aplaus, kecuali orang-orang yang nggak ngerti strategi. Saya yakin, bisa bangkit. Tapi ternyata Bapak Ibu, pikiran bawah sadar saya menerimanya lain Bapak Ibu. Programnya ada yang mengatakan materi sumber malapetaka, buktinya saya waktu semakin kaya semakin jatuh luar biasa. Itu menjadi belief system di pikiran saya. Padahal ingin sukses. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu memprogram kita, mempengaruhi saya. 88% mengatakan materi itu sumber malapetaka. Kamu nanti jatuh lagi, sakit lagi, bunuh diri lagi malah aku. Nah, pikiran bawah sadar lagi bicara, bekerja seadanya dan semampunya aja lah, ngapain muluk-muluk gitu. Kamu kan sudah pernah menggebu gitu. Pikiran bawah sadar mengikat hal itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Akhirnya gangguan perilaku, gangguan psikologis terus seperti ini Bapak. Dan itu mempengaruhi pikiran bawah sadar kurang lebih sebanyak 88%. Kalau saya analogikan sederhana, misalkan contoh, misalkan di antara Anda saya ingin punya rumah seharga 5 miliar. Tapi ketika Anda renungkan Bapak Ibu, Anda memikirkan gini, nanti kalau beli rumah 5 miliar, listriknya pasti mahal, minimal 5.500 watt. Terus kemudian nanti pembantu atau ART-nya lebih dari 2. Terus kemudian nanti ada iuran service charge bulanan. Wah, nanti pengeluaran lebih banyak. Nah, ketika ada konfirmasi seperti itu dan kita mengiyakan di pikiran bawah sadar, ketika direpetisi terus, maka Anda walaupun kepingin punya rumah 5 miliar,
susah tercapai, bahkan mungkin tidak tercapai Bapak Ibu. Karena belief sistemnya di pikiran bawah sadar mempengaruhi diri kita yang 88% belum ada softwarenya tentang bangkit, tentang sukses, tentang makmur, tentang beli rumah, belum ada softwarenya. Itulah kenapa Bapak Ibu. Contoh lagi, orang yang kecanduan rokok, dia tahu bahaya rokok. Orang yang kecanduan narkoba, dia tahu akan bahaya narkoba, tapi kenapa diulangi terus? Karena di pikiran bawah sadar terinstal bahwa merokok itu nyaman, enak, kalau nggak rokok, wah nanti saya stres, jadi kayak gitu. Kurang lebih perspektif pikirannya seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian saya dalami lagi Bapak Ibu, kenapa ya saya semakin hari kok semakin memiliki gangguan emosi, kepribadian, hubungan, semakin susah untuk bangkit. Ternyata Bapak Ibu, dari research patologi dalam perspektif sudut pandang psikologi, saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Ya ini masa kini ya, gambar orang ini, dia memiliki gangguan emosi, gangguan kepribadian, hubungan, atau psikologis yang lainnya. Itu ternyata Bapak Ibu dipengaruhi oleh masa lalunya. Masa lalunya kapan ya nggak tahu. Masa lalu yang saya maksud biasanya terjadi itu di usia di bawah 10 tahun. Atau bahkan usia 0 sampai usia 7 tahun. Golden moment kalau saya boleh sampaikan itu. Dimana saat usia 0 sampai 7 tahun itu anak itu masih bekerja secara optimal menggunakan pikiran bawah sadar. Sifat dari pikiran bawah sadar itu menyerap seperti kapas dan bersifat netral. Tidak bisa membandingkan antara baik buruknya, untung atau tidaknya. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengarkan, itu betul-betul langsung masuk tanpa filter di pikiran bawah sadar dan bersifat menginstal. Berarti bersifat menjadi file yang terinstal menjadi program. Terus saya selami lagi apa akar masalah saya ya? Nah, disinilah Bapak Ibu. Saya minta tolong untuk hipnoterapi ya. Digali akar masalahnya dan saya ketemu akar masalahnya memang di usia 4 tahun. Jadi akan menjadi sangat salah ketika saya waktu menyalahkan keadaan di masa sekarang Bapak Ibu. Karena semua emosi perasaan itu mempengaruhi kehidupan saya. Hingga kepribadian saya itu terbentuk dari masa lalu. Ketemulah di usia 4 tahun umur saya. Waktu itu orang tua saya sering curhat sama saya tentang kesedihan kenapa ibu saya ditinggal oleh ayah saya kandung. Sejak usia 18 bulan ayah saya pamit kerja dan gak pernah pulang. Dan saat itulah terus mengeluh, curhat ke saya. Walaupun saya waktu itu gak ngerti Bapak Ibu, tapi bentuk emosi itu masuk di pikiran Bapak Ibu. Soalnya ceritanya sambil nangis. Jadi gitu Bapak Ibu. Begitu ditemukan akar masalahnya Bapak Ibu, direkonstruksi ulang, diprogram ulang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya merasakan merdeka secara mental dan mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya Bapak. Kadang orang berpikir biaya hipnoterapi itu kan mahal. Ada yang 750.000 per sesi, ada yang 1 juta per sesi, bahkan ada yang 5 juta per sesi. Mahal itu tergantung kita membandingkan dalam perspektif mana. Mahal mana ketika Bapak Ibu bangkit jatuh berulang kali. Dari beberapa kali komitmen terapi dan rilis saat itu bersifat permanen Bapak Ibu. Dan perubahan bumi dan langit betul-betul dirasakan. Ayo, mahal mana? Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, tentu dalam proses hipnoterapi selain melepaskan emosi, memprogram ulang, saya minta diinstal program bangkit.
bangkitku, program bangkit Anda diinstal di pikiran bawah sadar, sehingga akan mau mempengaruhi yang awalnya menjadi gangguan emosi menjadi emosi dan perasaan positif, yang awalnya menjadi gangguan kepribadian menjadi pribadi yang positif, hingga hubungan Anda menjadi positif. Nah, begitu sudah hipnoterapi Bapak Ibu, balik titik balik saya yaitu berserah. Disitulah akhirnya saya mengenal kembali spiritual, saya mengenal kembali Tuhan, saya bisa nangis kembali, berserah Tuhan, berserah, udah nggak mikir, udah. Saya selalu saya selalu berdoa, tapi berdoanya saya rubah Bapak Ibu saat berserah, tidak meminta, tapi selalu bersyukur aja deh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan memberikan kesempatan sampai ke titik ini. Saya ikhlaskan, saya serahkan diriku mengikuti rencana baik-Mu untuk ke depan. Dan doanya itu belum pernah saya revisi sampai sekarang, yaitu doanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya waktu itu betul-betul merasa merdeka dari mental. Saya mulai berserah, tenang, bahagia. Fokusnya nggak lagi mencari uang, menikmati kebahagiaan luar biasa, bahagianya ternyata. Rasa syukurnya meningkat luar biasa Bapak Ibu. Saat saya berserah Bapak Ibu, saya berserah ke Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan katakan mungkin saya serahkan. Itu rencana terbaiknya deh. Saat saya berserah, ternyata secara tidak langsung saya berlatih ikhlas dan sabar. Ya sudah, kalau orang mau mencaci ya sudah, orang mau merugikan saya ya sudah, orang mau mengolok saya ya sudah, sama. Jadi gitu. Yang penting saya nggak mengolok, saya nggak gibahin orang. Jadi Bapak Ibu, ketika saya berserah ya, dua poin ini ya betul-betul saya rasakan, wah, merdeka ya saya ternyata dalam spiritual ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya merangkai sebuah pola miracle saya. Dan ini Bapak Ibu, pola bangkit saya berbasis law of attraction. Pola ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu ingin mencapai sesuatu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, jika ada punya mimpi, punya keinginan untuk berubah, kepingin merubah kenyataan. Setiap orang itu memiliki hak Bapak Ibu untuk berubah. Kadang kita denial karena lingkungan kita seperti ini nih, orang tua mendidik kita seperti ini nih. Denial dengan kondisi itu, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Polanya bagaimana? Ya ini Bapak Ibu polanya. Rangkaian bangkit 1. Ini pola yang pertama Bapak Ibu. Ini boleh Bapak Ibu untuk screenshot. Yang pertama Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak ke hipnoterapis untuk menjadi hipnoterapi, ya sudah Bapak Ibu lakukan saja pola ini yang pertama. Belajar dan berlatih kita berada di spiritual being. Murni spiritual. Berserah. Yang bagi saya spiritual itu bukan dari doktrin atau apa ya. Jadi hubungan kita sama Yang Maha Kuasa, tapi sesuai prasangka Anda yang baik, jadi gitu Bapak. Itu saya sebut sebagai spiritual being. Ya udah, apa rumusnya yang kita lakukan? Itu berserah dan pasrah. Terus sadar bahwa kita dulu itu salah loh gitu. Dan sadar bahwa kita masih ada iman terhadap Tuhan. Dan sadar kita akan bangkit setelah ini. Dan sadar kita akan mencapai sesuatu hal impian kita di setelah ini. Dan tentu berlatih ini Bapak Ibu, kalau sendirian Bapak Ibu pasti akan males.
Cara-caranya macam-macam. Tapi saya akan share ceritanya nanti caranya ya, punya teknik simple yang saya lakukan sampai sekarang. Begitu sudah terbentuk seperti well-being-nya, ketenangan, kenyamanan, sudah bahagia ya. Baru fokus bangkit dari masalah mental Bapak Ibu. Gangguan emosi, gangguan pola pikir Anda, gangguan perilaku Anda, itu Anda fokuskan dulu, nggak usah mul-mul Anda fokus beli rumah, beli mobil, beli apartemen, jangan dulu. Fokus memerdekakan mental Bapak Ibu. Mau maaf Master, waktunya Ya. tinggal 5 menit lagi untuk persentase. Oh iya. Jadi gitu Bapak Ibu. Dan terus seperti itu, saya lanjut terus ya. Ini seperti itu bisa di screenshot. Yang fokus bangkit dari masalah fisik, koreksi ketahanan tubuhnya, pola hidupnya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Jangan dipaksa ya, tetap ukur. Yang ketiga adalah fokus bangkit dari masalah sosial. Bagaimana hubungan dengan orang tua harus didekatkan lagi, bagaimana hubungan silaturahim dengan tetangga terus dijalin, dan memaafkan itu penting. Kita minta maaf ke siapapun itu yang merasa kita ada perasaan nggak nyaman terhadap orang itu ya Bapak Ibu. Terus rangkaian kedua yaitu bangkit. Yang kedua yaitu yang pertama cleansing. Meng-cleansing, membersihkan pemikiran positif yang toksik yang sering muncul, meng-cleansing energi negatif yang mempengaruhi kita. Jadi manusia seperti ini, kita itu sebenarnya diliputi energi Bapak Ibu. Mikrokosmos dan makrokosmos itu connect. Kalau kita kotor, maka akan dikoneksikan hal-hal yang kotor lainnya. Seperti itu, harus di-cleansing. Yang kedua, scripting. Kita tulis big dream secara detail. Kita harus penuh dengan perasaan positif dan bahagia. Yang ketiga adalah law of activation. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana rumusnya mengaktifasi itu di lain kesempatan. Keempat adalah letting go, melepaskan Bapak Ibu. Melepaskan semua apapun yang sudah kita impikan. Kita lepaskan, jangan diingat-ingat lagi. Jadi Bapak Ibu, tentu ini hanya teori. Bapak Ibu akan sia-sia jika tidak dipraktekkan, karena waktu ini juga terbatas. Masalahnya bagaimana prakteknya? Nah, yang pertama ya, peta bagiannya ya pahami teorinya. Kedua, menguasai tekniknya. Ketiga, sungguh-sungguh dan komitmen. Yang empat, mengikuti mentoring Bapak Ibu. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pertemuan ini mentoring secara gratis Bapak Ibu selama 7 hari. Pertemuannya setiap jam 5 pagi. Subuh berarti ya. Hampir subuhan kita ada pertemuan jam 5 pagi. Nah, bagaimana cara mengikutinya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa masuk di grup yang saya share ini.